Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan untuk hasil seleksi administrasi P3K Guru, mengenai informasi terbaru yang harus rekan-rekan pelamar P1, P2, P3, dan P4 harus ketahui. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja mengenai untuk hasil seleksi administrasi P3K di tahun 2022 yang tentunya rekan-rekan sudah mengetahui ataupun sudah mencek semua hasil kelulusan administrasi ini di akunnya masing-masing, dan untuk tampilannya itu ada sedikit perubahan Bapak Ibu. Nah, terkhusus informasi ini kami dapatkan untuk pelamar P3K Guru ya, dimana untuk tampilannya ada sedikit perubahan mengenai keterangan untuk bagi rekan-rekan yang lolos seleksi administrasi, yaitu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Itu ada keterangan tambahan untuk instansinya, yang awalnya hanya keterangan untuk pencetakan kartu peserta ujian CSN di tahun 2022 tentunya di bagian di bawah sini Bapak Ibu. Nah, sini ada sedikit perubahan tampilannya, yaitu pencetakan kartu peserta ujian CSN 2022 untuk instansi yang Anda lamar. Contohnya di sini misalnya pemerintah Kota Medan akan diinfokan lebih lanjut di kemudian hari. Jadi ada keterangan untuk instansi yang Bapak Ibu lamar ya. Jadi sini silakan Bapak Ibu nanti mengikuti saja arahan yang ada ditampilkan di setiap akun untuk hasil seleksi administrasinya Bapak Ibu. Ini contoh yang kedua, misalnya kita ambil lagi contoh ya. Ini untuk yang di daerah lain, yaitu di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi baik itu provinsi, kabupaten atau kota akan ada keterangan untuk mengenai pencetakan kartu peserta ujian CSN di tahun 2022 untuk instansi yang Bapak Ibu lamar di P3K Guru khususnya di tahun 2022. Dan Bapak Ibu silakan nanti mencek informasi-informasi selanjutnya untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 tentunya di website instansi masing-masing ataupun di portal atau di akun SSCSN-nya. Dan yang terpenting harus Bapak Ibu ketahui mengenai seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022 ini, yang tentunya pelamar yang nyatakan lulus atau tidak lulus itu dapat dilihat melalui akunnya masing-masing Bapak Ibu ya, atau di website instansinya. Dan yang kedua, pelamar P1 yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi menunggu pengumuman selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi silakan rajin memantau website instansi ataupun mencari informasi-informasi di instansinya terkait dengan pelamar P1 yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tentunya untuk P1 ini langsung penempatan dari Bapak Ibu ya. Tentunya untuk penempatannya nanti itu melalui pemberkasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang P2 dan P3, di sini P2 dan P3 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nanti berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kesesuaian yang dimulai tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2022. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi itu berhak melakukan sanggahan. Nah, untuk melakukan sanggahan dari hasil seleksi administrasi melalui akun SSCSN masing-masing Bapak Ibu itu di laman website sscsn.bkn.go.id itu dimulai per hari ini Bapak Ibu ya. Itu jadwalnya mulai 18 sampai dengan 20 November. Jadi diberi waktu 3 hari, 18, 19, 20 November. Nah, kemudian sanggahan nanti akan sanggahan yang diakomodir hanya terkait, yang harus Bapak Ibu ketahui, hanya terkait kesalahan pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia dan tidak diperkenankan untuk memperbaharui, melengkapi atau memperbaiki dokumen yang sudah diunggah. Nah, untuk jawaban terkait hasil sanggahan pelamar di atas untuk yang tidak lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui akunnya masing-masing pada laman website SSCSN BKN pada tanggal 21 sampai dengan 24 November 2022. Nah, untuk tampilannya Bapak Ibu di sini ya, kita juga mengambil beberapa contoh tampilan untuk bagi rekan-rekan yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, sini kita ambil contoh, misalnya di sini ada keterangan alasan TMS bagi rekan-rekan yang tidak lulus. Seperti di sini ada perbedaan tanggal di ijazah ya dengan
yang diverifikasi tentunya. Di sini kita contohkan ini tanggalnya 13/12 tahun 2020, kemudian yang diverifikasi yaitu tanggal 18/11/20. Nah, Bapak Ibu berhak melakukan sanggahan untuk hasil seleksi administrasi ini. Itu jadwalnya tadi sudah kita sebutkan 18 sampai dengan 20 November 2022. Nah, kemudian di sini ada lagi misalnya alasan TMS dan dari verifikasi dokumen KTP yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan pengumuman yang diunggah. Yang diunggah yaitu fotokopi KK. Jadi sini ini kesalahan tentunya yang dilakukan oleh pelamar, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi misalnya yaitu alasan TMS dari verifikator yaitu ijazah terlalu muda. Nah, kemudian ada lagi keterangan sebenarnya yang di bawahnya, Bapak Ibu ya, untuk syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Karena di sini keterangannya untuk ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Alasan TMS-nya itu ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Dan yang tadi di sini mengenai untuk dokumen KTP yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan pengumuman, itu alasannya KTP atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Kemudian di sini tadi yaitu mengenai nama tidak sesuai ijazah. Nah, selanjutnya lagi contohnya Bapak Ibu syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Di sini formasi ahli pertama guru kelas sudah tidak tersedia. Nah, ini Bapak Ibu kasusnya untuk bagi instansinya kuota formasinya terbatas tentunya. Di sini formasi ahli pertama guru kelas tidak tersedia karena sudah terisi dengan pelamar prioritas 1 dan 2. Dan untuk syarat administrasi yang tidak terpenuhi tadi yaitu ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi banyak sekali yang terbentur mengenai linearitas ya Bapak Ibu untuk di seleksi administrasi ini. Nah, ini juga tampilan yang lain kita dapatkan seperti ada transkrip nilai harus asli bukan fotokopi yang dilegalisir. Jadi sini keterangannya dokumen tidak asli atau fotokopian. Jadi harus benar-benar asli Bapak Ibu yang diunggah ketika saat pendaftaran. Nah, kemudian di sini data dapodik. Pelamar diragukan. Pelamar merupakan kategori P3 di mana pelamar wajib terdaftar di dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, yaitu pelamar lulus pada tanggal 25 bulan 1 2019. Dan di sini keterangannya ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kemudian juga ada lagi alasan TMS dari verifikator seperti dokumen KTP yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan ya pengumuman, dimana yang diunggah fotokopi KK sama seperti tadi yaitu KTP atau kartu identitas kependudukan tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Nah, kemudian Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini ya untuk per hari ini tentunya yang akan bisa Bapak Ibu klik untuk melakukan ajukan sanggah. Jika muncul sudah menu seperti ini Bapak Ibu silakan lakukan ajukan sanggah karena semua pelamar berhak melakukan ajukan sanggah untuk hasil seleksi administrasi. Namun yang perlu Bapak Ibu pahami juga untuk sanggahan ini, jika nanti sudah mengklik ajukan sanggah yang diunggah. Nah, misalnya di sini ada keterangan yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan pengumuman seperti yang diunggah itu fotokopi KK. Nah, di sini ada keterangan persyaratan yang tidak terpenuhi. Ini tampilan untuk setelah kita klik ajukan sanggah Bapak Ibu. Seperti KTP, surat keterangan Dukcapil, bukti identitas, kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Alasan TMS-nya tadi yaitu KTP atau identitas kependudukan itu tidak sesuai dengan persyaratkan. Bapak Ibu bisa nanti melihat dokumennya di sini. Klik saja untuk melihat dokumennya, buktinya bahwasanya Bapak Ibu melakukan unggah yang tidak sesuai. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan di sini ketika nanti alasan sanggah Bapak Ibu untuk hasil seleksi administrasinya. Jika ingin melakukan sanggah dan batas pengiriman sanggahan itu 20 November jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu setelah di bagian bawah sini ya, setelah keterangan batas pengiriman ini, itu kan ada keterangan. Ini yang harus Bapak Ibu pahami tentunya. Mana di sini mohon perhatikan, fitur sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Nah, jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Demikian alasan sanggah untuk alasan TMS tidak memenuhi syarat.
persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Jadi yang disangka itu bukan kesalahan dari pelamarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga tentunya setelah nanti masa sangga berakhir akan ada pengumuman pasca sangga. Nah, setelah pengumuman pasca sangga bagi pelamar P1, P2, P3, P4 dinyatakan kembali lulus seleksi administrasi, ini pengumuman setelah pasca sangga Bapak Ibu. Tentunya nanti akan ada lagi keterangan di akun SSCSN-nya masing-masing untuk setelah pasca sangga. Maka rekan-rekan sekalian tentunya melakukan pencetakan kartu peserta pendaftaran, maksud kami cetak kartu pendaftaran CSN di tahun 2022, dan tentunya Bapak Ibu selalu juga aktif mencari informasi di instansinya masing-masing yang dilamar untuk P3K di tahun 2022. Nah, tentunya untuk yang P1 yang dinyatakan sudah lulus ya seleksi administrasi dan mendapatkan penempatan, itu menunggu pengumuman hasil seleksi untuk P1 itu di tanggal 2 sampai dengan 3 Februari. Kemudian untuk yang P2 dan P3, ini untuk yang P1 Bapak Ibu. Kemudian untuk yang P2 dan P3-nya setelah pengumuman pasca sangga 26 November 2022 itu akan ada penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior, dan juga untuk penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Itu dimulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Nah, untuk yang pelamar umum tentunya setelah seleksi kesesuaian, jika masih tersedia formasi, nanti rekan-rekan yang pelamar umum itu baru melakukan pemilihan formasi di tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022, di mana pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum akan disampaikan 13 sampai dengan 15 Januari 2023, dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya itu untuk pelamar umum 16 sampai 21 Januari 2023. Nah, ini untuk yang pelamar sudah dinyatakan lulus nanti setelah pengumuman pasca sangga untuk tahapan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan yang rekan-rekan setelah pengumuman pasca sangga tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi? Nah, tentunya pastinya Bapak Ibu itu tidak bisa lanjut ikut seleksi P3K di tahun 2022. Pastinya menunggu lagi untuk pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 untuk melamar di formasi tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Nah, itu untuk penjelasan terkait dengan seleksi administrasi. Jadi bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus, selamat, tinggal menunggu saja informasi selanjutnya. Silakan terus dipantau akun SSCSN-nya dan juga di website instansi. Dan bagi rekan-rekan yang tidak lulus itu berhak melakukan sanggahan untuk hasil seleksi administrasinya. Pastikan Bapak Ibu membaca rambu-rambu yang ada di akun SSCSN-nya. Dan untuk masa sangga ini waktunya 3 hari, 18, 19, dan 20 November. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.